Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Indonesia Cipta Indonesia, yaitu Ibu Desi Damayanti STP MSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan portofolio digital yang merupakan rangkuman dari beberapa topik-topik di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, adapun beberapa isi penting dari portofolio digital ini meliputi pendahuluan, kumpulan tugas, refleksi pembelajaran, dan penutup. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan seluruh capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dan melatih kemampuan mahasiswa dalam menyusun portofolio akademik berbasis digital, merefleksikan proses dan hasil pembelajaran secara kritis dan sistematis, mengembangkan keterampilan komunikasi akademik dan persentase. Nah, materi yang akan disampaikan nanti meliputi introduction ya, itu sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia, kaidah ejaan yang disempurnakan, bahasa baku dan bahasa tidak baku ya, kalimat efektif ya, gaya bahasa ilmiah, frasa, perangan dan eh, jenisnya ya, diksi, retorika akademik, citasi, catatan kaki, literasi digital dan anti hoax, storytelling, bahasa Indonesia, ya, penulisan artikel ilmiah dan beberapa proyek. Nah, ini merupakan beberapa materi-materi yang dibahas di mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya di Prodi Psikologi Universitas Indonesia Indonesia. Nah, selain materi-materi ini juga ya kita diajari atau dituntun untuk mempunyai tanggung jawab ilmiah ya berupa pembuatan tugas ya. Jadi ada lebih kurang 6 tugas yang dikerjakan di sini. Nah, kumpulan tugas ini ya adalah sesuatu yang cukup penting ya. Untuk apa? Ya, tugas-tugas yang diberikan ini adalah melatih para mahasiswa ya termasuk saya melatih kemampuan berpikir ilmiah ya. Bagaimana refleksi dan identitas bahasa ya, membuat artikel populer, resensi buku, membuat meme, membuat surat lamaran, membuat artikel ilmiah. Dan saya rasa tugas-tugas ini erat kaitannya nanti dengan kehidupan sehari-hari ya dan pengembangan diri ya di dalam menepati ya masa-masa yang akan datang. Nah, di dalam tugas refleksi dan identitas bahasa, saya membuat satu tulisan dengan judul Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi, suatu kebanggaan bagi saya bisa berbahasa Indonesia. Ya, jika pada waktu kecil dulu saya hanya bisa bahasa daerah, dan sekarang eh, di perjalanan hidup saya bisa berbahasa Indonesia walaupun tidak sesuai dengan belajar bahasa ini. Ya, tentu ya cukup banyak yang saya dapatkan. Ya, misalnya ya bagaimana membuat artikel populer singkat ya, terutama yang bersifat-sifatnya ilmiah. Nah, ini artikel populer singkat ini adalah tugas kelompok ya, terus resensi buku ya, ada juga resensi jurnal, terus membuat artikel ilmiah populer. Nah, saya membuat nanti kebetulan judul saya adalah kaitan eh, psikologi dengan perkembangan akuntansi keperlakuan. Ya, ini sesuai dengan jurusan saya ya. Nah, jadi salah satu yang menjadi refleksi pembelajaran bagi saya adalah jadi dengan belajar bahasa Indonesia ini membuat saya lebih percaya diri berbahasa Indonesia. Jika pada waktu dahulu, waktu kecil, ya saya juga berbahasa daerah, tidak pernah berbahasa Indonesia. Maka ya saat ini saya sudah mulai melatih bahasa Indonesia untuk anak-anak saya. Jadi selain bahasa daerah, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pengantar di keluarga kami.
Dan dengan belajar mata kuliah ini juga ya mengantar menggunakan apa melatih saya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus ya terutama nanti ini dalam penyelesaian tugas akademik yang sifatnya ilmiah. Hmm. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional dan bahasa negara dan kita wajib dong bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita lihat di luar sana banyak sekarang negara-negara yang sudah mempunyai jurusan sastra Indonesia. Ya, setahu saya terutama di Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar Kairo yang memiliki salah satu jurusan sastra Indonesia. Jika mereka ya termasuk mereka jika mereka apa ya ingin tahu lebih dalam dengan bahasa Indonesia, kenapa kita tidak? Ya, ya dengan bahasa Indonesia kita akan bisa hidup di Indonesia ini. Ya, mari kita doakan bahasa Indonesia juga akan menjadi salah satu bahasa internasional ya yang yang banyak dibutuhkan nanti oleh negara-negara asing ya sehingga bahasa Indonesia sama kedudukannya dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.